Pemirsa, menjelang malam pergantian tahun baru, persiapan panggung hiburan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat hampir selesai. Tak hanya di kawasan Bundaran HI, pemerintah juga menyiapkan 8 panggung hiburan di sepanjang koridor Sudirman hingga Tamrin. Panggung utama di Bundaran HI akan menjadi pusat perayaan dengan menyuguhkan sejumlah hiburan, seperti penampilan musisi tanah air, atraksi drone, dan video mapping. Tak hanya itu, sebanyak 8 panggung hiburan juga disediakan di sepanjang koridor Sudirman hingga Tamrin. Setiap panggung akan menyuguhkan hiburan musik, seni, dan pertunjukan budaya yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Nantinya, kawasan ini akan disterilkan dari kendaraan melalui pemberlakuan Car Free Night. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di kawasan Bundaran HI Jakarta. Selamat sore, Hadisti. Seperti apa persiapannya sore hari ini di sana? Ya, Davi dan juga pemirsa, jelang perayaan puncak tahun baru 2026, Pemprov DKI Jakarta menggelar gladi resik acara panggung tahun baru di Bundaran HI. Gladi resik ini bertujuan untuk memastikan bahwa rangkaian acara sudah matang, kemudian juga memastikan persiapan seperti peralatan dan juga fasilitas-fasilitas lainnya ini sudah siap digunakan dan tidak ada trouble atau masalah dalam peralatan dan juga fasilitas ini. Nah, dari pantauan kami sudah berdiri panggung besar dan juga megah di kawasan Bundaran HI ini, di mana hingga saat ini panitia masih melakukan tahapan akhir atau tahapan finishing dalam pembangunan panggung ini. Hingga saat ini proses pembangunan panggung ini sudah pada 80%, artinya sudah tidak tersisa banyak yang perlu dibangun lagi. Terlihat juga tadi panitia tidak hanya sekedar memastikan kondisi panggung, tapi juga terlihat memasang sejumlah ornamen-ornamen nuansa tahun baru, kemudian juga melakukan pengecekan audio, pengecekan cahaya, serta juga alat musik. Ini dipastikan untuk tidak ada trouble atau masalah, dipastikan ini sudah siap digunakan pada acara perayaan malam tahun baru besoknya. Kemudian juga dari pantauan kami di Bundaran HI juga terlihat ada videotron yang dipasang di setiap sisi di Bundaran HI ini, karena memang Bundaran HI menjadi salah satu titik utama dalam perayaan tahun baru, sehingga nanti akan ramai ribuan masyarakat yang memadati kawasan Bundaran HI ini. Nah, dengan adanya videotron di segala sisi Bundaran HI ini dapat membantu atau dapat sebagai penunjang terhadap masyarakat untuk dapat menikmati hiburan atau acara di panggung dari setiap sisi di Bundaran HI. Tidak hanya di Bundaran HI saja, akan ada 8 panggung yang tersebar di kawasan Bundaran HI ini, mulai dari Bundaran HI, kemudian juga ada di kawasan Sarinah, Lapangan Banteng, dan juga di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin ini. Nah, terkait rangkaian perayaan tahun baru besoknya, ini akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat sore harinya dan akan berlangsung hingga pukul 1 dini hari. Pemprov DKI Jakarta menekankan bahwa untuk acara besok di tahun baru ini tidak akan ada pertunjukan kembang api, namun dalam momen tersebut akan digantikan dengan kegiatan doa bersama lintas agama oleh pemuka agama. Ini sesuai dengan tema yang diusung oleh Pemprov DKI Jakarta dalam perayaan tahun baru, yakni Jakarta untuk Indonesia. Ini sebagai bentuk empati ataupun juga sikap dalam melihat bagaimana kondisi bencana yang terjadi di sejumlah tanah air. Dan nanti kegiatannya ini juga akan diganti dengan pertunjukan hiburan musik baik oleh musisi dan juga band papas atas, serta juga atraksi drone dengan skala besar. Davi. Baik, terima kasih Hadisti Nur Arifah melaporkan langsung dari kawasan HI Jakarta. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, usai dibuka kembali, planetarium dan observatorium langsung diserbu oleh warga. Bahkan antrian sudah terjadi sejak pukul 6 pagi, meski sesi pertama baru dibuka pukul 9 pagi. Usai revitalisasi, planetarium dan observatorium disambut antusias oleh warga. Warga rela antri sejak subuh untuk melihat secara langsung wajah baru planetarium usai mati suri. Bahkan antrian terjadi sejak pukul 6 pagi, meski sesi 1 baru dibuka pukul 9 pagi. Total ada 4 sesi pertunjukan di planetarium, yaitu pukul 9 pagi untuk sesi 1, pukul 10.30
pukul 2 siang dan pukul 4 sore untuk sesi terakhir. Tak hanya diserbu oleh para pelajar, namun orang tua juga antusias berkunjung memanfaatkan masa libur Natal dan Tahun Baru. Sampai mulai. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah. Seperti inilah video amatir detik-detik saat terjadi longsor di ruas Jalan Raya Pasir Kurai, Cisitu, Kecamatan Lebak, Banten. Terlihat material longsor berupa tanah, batu, dan pohon menutupi seluruh bagian badan jalan. Warga yang mengabadikan momen tersebut nyaris tertimbun longsoran tanah karena longsor tiba-tiba meluas. Warga akhirnya berusaha kabur melarikan diri dari longsoran. Akibat longsor, akses jalan utama warga di wilayah selatan tersebut tidak bisa dilewati kendaraan. Longsor dipicu oleh hujan deras yang terjadi di wilayah tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Selain kondisi tanah yang labil serta adanya aktivitas penggalian pasir di sekitar tebing sehingga mempercepat terjadinya longsor. Penyebabnya itu yang pertama memang itu labil ya, tanahnya labil. Kemudian memang itu ada aktivitas penggalian pasir ya oleh masyarakat sih, manual itu. BPBD Lebak mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan karena Lebak masih berada dalam ancaman bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Puluhan pedagang di Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton panik dan berlari menyelamatkan diri serta menyelamatkan barang dagangannya setelah si jago merah menghanguskan pasar Kaloko. Api diduga berasal dari salah satu sudut pasar. Dalam waktu singkat, api kemudian merambat ke kios-kios lainnya. Material bangunan mudah terbakar karena sebagian terbuat dari kayu, membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Tidak adanya mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Buton di lokasi membuat api terus membesar dan semakin melahap ratusan kios dan toko milik pedagang. Para pedagang terlihat berusaha menyelamatkan barang dagangannya yang belum terjangkau oleh api. Sementara itu, sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Satu unit mobil water cannon milik Polres Buton sempat dikerahkan untuk membantu proses pemadaman. Namun besarnya api membuat upaya tersebut belum membuahkan hasil. Akhirnya, 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Bau-Bau diturunkan ke lokasi kejadian. Setelah 4 jam proses pemadaman, api baru berhasil dipadamkan sepenuhnya. Api dari sebelah sana, tidak ditahu kayaknya kita tidak bisa curiga juga. Iya. Tapi kalau masalah arus pendek kayaknya tidak. Tidak ya? Oh iya. Kalau yang kita duga ini kayak api dari sana. Terus api dan cepat menyebar? Iya, cepat. Pasca kebakaran, para pedagang kembali ke lokasi untuk mencari barang dagangannya yang masih bisa diselamatkan. Akibat peristiwa ini, para pedagang mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan sumber api dan penyebab kejadian. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. 2 mahasiswa yang diduga menyiram bensin ke polisi saat berunjuk rasa di depan Polda Sulawesi Selatan ditangkap.